Gak ada kasih sayang, bisa sering happy dan party, senang di luar. Satu hari sampai seminggu, yang penting bisa bahagia yoi. Lisa memang baik, pantas jadi teman, tapi kini jarang nongol pada gosip Lisa Hamid. Lisa bikin mama marah, jangan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa kita akan berbincang di obrolan komunitas dan alhamdulillah sahabat budaya pagi hari ini pula saya sudah bersama narasumber kita yang juga mungkin tidak asing lagi ya. Dia selalu warawiri di RRI. Apa warawiri? Di obrolan komunitas pagi hari ini kita dengan topik Makassar Maritim dan Pariwisata. Ada narasumber Rahmat Raning, beliau adalah Wakil Ketua HPBD atau Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Kita menyapa di pagi ini. Assalamualaikum Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Sibuk sekali orangnya. Iya, aduh saya baru tiba di tangan lagi nih. Maaf kak, ini ada suara-suara yang mengganggu. Ini ya. Dari HP tak? Oke, coba sudah. HP tak. Oke, dari HP saya. Aman. Oke, sudah Aman, aman. Oke, alhamdulillah. Oke. Baiklah, kita bicara tentang Makassar Maritim dan Pariwisata. Nah, sebenarnya ada apa Makassar atau apa sangkut paut Makassar dengan maritim? Mungkin bisa diceritakan Bu Rahmat. Seperti apa itu? Oh iya. Iya kak. Selamat pagi semuanya pro pendengar suara RRI. Iya. Hari ini memang sebenarnya saya berada di Takalar, misalnya masih dalam agenda penelitian saya ini kak. Oh iya. Iya, kebetulan saya sedang proses mengakhiri tugas kuliah. Lama Gang. Sudah warawiri di RRI berapa tahun? Nah, baru lagi penelitian nih, masya Allah. Lalu iya. Melengkapi. Oh, melengkapi tahu, iya tahu. Oke. Lalu iya. Lalu tiba-tiba kita Menelpon. menelpon saya. Sebaiknya kita diskusikan tentang apa ya? Tentu Iya. yang terkait dengan penelitian saya saja supaya kemudian bisa menambah referensi dan tentunya bisa berbagilah misalnya dengan hasil yang saya temukan. Gitu. Iya, betul sekali. Ya. Tadi kan pertanyaannya kakak tuh tentang kenapa Makassar dengan maritim gitu kan? Iya, apa sangkut pautnya Makassar dengan maritim? Identitaskah ini Makassar sebagai daerah maritim? Boleh, silakan, Dek. Nah, jadi kita berangkat dari sejarah awal dulu bahwa keterkenalan atau popularitasnya Makassar itu terkenal atau gua Talok pada secara kerajaan ya, itu dikenal sebagai kerajaan raksasa atau kerajaan hebat karena letak geografisnya berada di wilayah pesisir atau wilayah dekat dengan kemaritiman. Itu tidak bisa dihindari bahwa sejarah yang membuktikan kekuatan Makassar itu ada di wilayah sektor kemaritimannya. Dia mulai dari faktor sektor ekonomi, kemudian peradaban, ataupun yang lain itu rata-rata kebanyakan dilihat tinjauannya dari Makassar sebagai daerah maritim. Iya, daerah maritim. Nah, kenapa itu terjadi? Karena secara kekuasaan sejak sejarah dari abad ke abad
Ya. itu Makassar dianggap sebagai pusat peradaban ataukah pusat eh, wilayah-wilayah di mana pelabuhan Nusantara atau pelabuhan strategis itu berada. Mhm, Dari misalnya hasil dagang ataukah hasil laut, hasil rempah dari timur itu mhm, pasti akan tiba di Makassar dan akan Makassar lah yang akan menyebar. Apakah dia ke barat, mhm, ataukah dia ke utara, ataukah iya, dia ke selatan, iya, itu dia rata-rata kemudian berada pada titik wilayah Makassar. mhm, Begitupun misalnya wilayah pendatang ataukah dari luar begitu. iya, Ketika ingin misalnya menyebar ke wilayah timur, ke Papua, ke Maluku, mhm, Kalimantan, mhm, titik strategis dan sentral digunakan sebagai pelabuhan perdagangan adalah Makassar itu sendiri. iya, mhm, Maka kemudian kemunculan Makassar sebagai kekuatan kemaritiman itu sangat diakui, sangat diakui. iya, Apalagi misalnya kalau kita membangun atau bercerita tentang sejarah di abad kejayaan Gua Tallo di abad mhm, 15-16. iya, Bagaimana kemudian sistem pemerintahan yang dibangun oleh kerajaan adalah sistem keterbukaan tanpa monopoli perdagangan. mhm, Semua orang bisa datang ke Makassar untuk berdagang hasil dari wilayahnya masing-masing. mhm, Dan itulah yang membangun bahwa pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat, yang kemudian melibatkan masyarakat dalam perdagangan itu sudah terbangun di abad 15-16 itu waktu kejayaan-kejayaannya. iya, Maka kemudian sebenarnya kenapa muncul agenda VOC untuk menjajah Goa misalnya atau menjajah Makassar? Karena mhm, salah satunya adalah tidak sepakat dengan sistem eh, ekonomi yang dibangun oleh kerajaan yang tidak memonopoli. Makanya kan kemudian mhm, tujuan VOC adalah untuk memonopoli perdagangan, untuk menguasai perdagangan dan hanya izinnya lah yang kemudian membangun. Sementara kerajaan dulu iya, Makassar tidak seperti itu. Dia menerima orang Cina, menerima orang Melayu, menerima orang Arab, menerima semua Portugis dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa Makassar mhm, terbangun sebagai kota maritim? Karena ia ramah. Selain itu, Makassar adalah fundamentalnya memang adalah orang wilayah-wilayah pesisir, wilayah-wilayah laut. Kenapa kemudian dilihat? Satu, terbukti bahwa di Makassar kita memiliki keindahan-keindahan pantai, keindahan-keindahan laut. Yang kedua, Makassar memiliki kemampuan untuk menjadi penjelajah ke wilayah negeri-negeri seberang dengan kemampuan melautnya. mhm, Yang ketiga, iya, mata pencaharian sebahagian kita di Makassar ini adalah orang-orang pesisir yang tentunya paham dan tahu menghargai laut dan bagaimana bersahabat dengan laut. mhm, Akhirnya itu yang sebenarnya membuat potensi kita sebagai masyarakat Makassar iya, itu punya potensi dalam sektor pariwisata kalau kita membangun di era hari ini, Kak. mhm, Makanya kenapa tema ini menarik bagi saya karena mhm, kita tidak hanya bicara tentang kebesaran dan kekuatan masa lampau atau masa silam, tapi bisa ditarik hari ini. Hari ini mhm, saja kalau kita lihat misalnya pelabuhan-pelabuhan yang teraktif itu kan masih kita di Makassar. mhm, Bagaimana pembangunan Newport yang baru, tentang bagaimana perdagangan ke Kalimantan, ibu kota negara, dan ke Maluku itu masih iya, saja digunakan Makassar sebagai pelabuhan-pelabuhan inti di perjalanan laut kita di Nusantara. mhm, oke. Gitu. Oke. Nah, kalau bicara tentang maritim, pastinya juga bukan hanya sebagai tempat ya persinggahan Iya, kapal-kapal dari luar negeri begitu atau berdagang saja. Pastinya ini tadi bicara tentang kekayaan alam yang ada, apalagi ke laut betul. di lautnya. Nah, beberapa pelabuhan yang ada Potere, contohnya lah ini Iya, atau di mana nih? Di sinilah dekat Pantai Losari ini, di situ ada. iya, Nah, ini pertukaran apa ya namanya ikan hasil lautan yang dibilang itu
menarik untuk dibincangkan. Nah, kalau bicara tentang perairan, kita kan juga ditahulah terkenal dengan ikan yang kaya begitu, kekayaan ikan hayati. Nah, apakah itu juga yang membuat bangsa-bangsa di luar itu tertarik untuk memiliki Sulawesi Selatan begitu dengan maritim yang ada? Iya, betul sekali Kak, bahwa Iya. Pautere yang sejak dulu dan sampai hari ini dikenal sebagai salah satu pelabuhan perikanan yang teraktif ya, yang sangat sangat Iya. populer. Karena kemudian bisa kita temukan fakta-fakta bahwa sampai hari ini ternyata banyak di Pauter itu nelayan-nelayan dari Kalimantan, Kota Baru, semua itu tiba di Pauter untuk menjual perikanannya. Bukan Iya. hanya di mengambil ikan-ikan di Sulawesi Selatan ya, tapi Iya. dari Maluku dan semuanya. Nah, kenapa orang-orang luar sangat kemudian punya ambisi untuk mencoba mengambil alih kekuatan ini ataukah menjajah dalam arti yang paling kejam gitu kan? Iya. Bahasanya kan Iya. karena kita sebenarnya dirahmati oleh kekuatan alam dan kemampuan Tuhan memberikan rahmat ini. Tapi apa yang belum kita temukan adalah bagaimana kekayaan ini bisa berpotensi untuk masyarakat agar masyarakat itu juga bisa lebih sejahtera, lebih berdaya dan sebagainya. Bayangkan kalau misalnya orang luar ataukah orang Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain ketika dia mengunjungi Makassar, Iya. maka wajah awal mereka atau ingatan pertama mereka adalah tentang kuliner ikannya, Iya. masakan lautnya kan begitu Kak. Iya, betul. Iya. Kenapa ini kan pertanyaan, kenapa orang-orang Makassar begitu pandai dalam mengolah ikan? Banyak sekali, ada palu mara, ada palu paci, banyak sekali macam-macam hidangan-hidangan ikannya. Iya. Itu membuktikan bahwa sektor perikanan ini sudah lama apa ceritanya berada dalam kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya kita. Iya. Karena kebiasaan itu bahwa masyarakat murah dan misalnya gampang mendapatkan ikan, tentunya kemudian ibu-ibu yang ada di dapur tentu harus berpikir kreatif bagaimana ikan yang biasanya ini yang tiap hari datang ini bisa nikmat disantap begitu. Makanya kemudian hari ini banyak tercipta varian-varian hidangan-hidangan ikan yang sangat enak kalau misalnya kita berbicara tentang Makassar. Iya. Dan kuliner adalah salah satu andalannya Kota Makassar. Makassar kota makan enak gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang maritim lagi, apakah kita juga salah satu daerah yang dibilang adalah masyarakat penakluk lautan begitu ya. Dan ini adalah atau Makassar adalah salah satu tempat wisata yang memang sangat-sangat digemari. Kenapa? Mungkin karena kita dikelilingi beberapa wilayah di daerah di benua kita terutama. Ada Australia dekat sekali dengan Sulawesi ya. Kalau mau dipikir dilihat juga dari peta, ya kira-kira begitu ya. Australia ya. Iya. Dan juga kita dekat dengan beberapa negara wilayah-wilayah terutama di daerah luar itu ada Filipina dekat dengan kita, Malaysia dekat dengan kita juga. Ini daerah strategis yang mereka bisa singgahi untuk kuliner bersama. Atau juga mungkin berwisata bersama, wisata laut mungkin contohnya. Nah, apakah ini juga menjadi tempat di mana tujuan mereka untuk mencari inilah kota di mana masyarakatnya yang ramah dengan maritim yang ada begitu. Nah, silakan Rahmat. Iya, betul Kak. Ada hal yang menarik tadi kita tanyakan yang awal tentang apakah Makassar punya kemampuan untuk menaklukkan laut dan sebagainya kan dengan menggunakan jalur laut kan gitu. Iya. Sejarah membuktikan bahwa peradaban Makassar itu kan bukan hanya sekadar di wilayah Sulawesi ini, tapi dia kemudian punya budaya-budaya berpindah ataukah misalnya menjelajah ataukah melaut dan akhirnya membangun
peradaban-peradaban kecil di seberang pulau-pulau seberang sana misalnya. Misal kalau kita temukan sampai hari ini fakta sejarah adalah tentang bagaimana kemudian penemuan bukan penemuan ya, tapi kolaborasi kehidupan di satu pulau yang ada di Australia misalnya, di Marege dan sebagainya, itu kan rata-rata semua berangkat dari sini. Belum lagi kemudian kalau kita mencoba menggali sejarah awal tentang kenapa Makassar dianggap sebagai punya kekuatan laut yang kuat, karena sejak dahulu rata-rata pertahanan yang paling diutamakan oleh kerajaan itu adalah pertahanan lautnya. Kemudian orang berperang misalnya dalam dalam mengusir penjajahan VOC sejak dulu, misalnya pasca perjanjian Bongaya itu dengan cara melaut begitu. Dia kemudian membawa pasukan misalnya Karanggalesong, ada Fatima, anak-anak dari Sultan Hasanuddin misalnya berangkat ke Jawa, ke Kalimantan dan sebagainya. Itu karena dia punya kekuatan militer yang dianggap sebagai kekuatan ulung di sektor kelautan, lautnya. Punya kemampuan di pertempuran di laut. Akhirnya itu yang digunakan sampai hari ini. Nah, kalau misalnya kita masuk lagi ke yang lain, tema yang lain lagi kita bilang tadi. Misal kita anggap bahwa Makassar dekat dengan Malaysia, kemudian Filipina, kemudian pulau-pulau yang negara-negara Singapura dan negara-negara yang lain yang hari ini misalnya ingin merasakan yang namanya Makassar, maka sangat gampang kita temukan, Kak. Sangat gampang kita temukan jejaknya ya. Hampir setiap wilayah yang kita sebut tadi itu memiliki satu komunitas wilayah yang didiami oleh orang-orang kita, orang-orang Makassar misalnya, orang-orang Bugis Makassar gitu. Iya. Ini kan pertanyaannya adalah apakah dia hanya datang untuk kabur begitu saja, ataukah hanya berpindah wilayah begitu saja? Tentu kemudian kita harus cari bahwa salah satu faktor yang saya temukan, baik dari catatan sejarah maupun kemudian cerita-cerita publik masyarakat di luar sana, itu tidak, karena semua berangkat dari nenek moyangnya yang awalnya adalah memiliki dasar perjuangan, dasar sebuah gerakan bahwa kita tidak bisa dikuasai dan tidak bisa dijajah. Oleh karena penolakan-penolakan itu yang akhirnya membuat mereka berjuang di wilayah yang lain, entahkah dia bersahabat dengan kerajaan-kerajaan di pulau-pulau yang lain, ataukah dia bersekutu dengan pulau-pulau yang lain untuk menjajah. Yang jelas di mata mereka ataukah di keyakinan mereka adalah Makassar tidak untuk dijajah, tapi dia melawan pun di mana daerahnya asal lawan yang sama. Itu yang saya temukan yang punya pelajaran hidup bagi kita di saat ini, Kak. Gitu ya. Oke. Iya, dengan adanya maritim, atau kita dijuluki daerah maritim. Nah, ini adalah salah satu juga ya tempat wisata lah ya. Bahkan banyak sekali kita lihat sekarang itu para pengusaha kita memanfaatkan maritim ini sebagai, atau daerah Makassar tuh daerah maritim sebagai objek wisata. Nah, bahkan itu ada mereka punya kapal pesiar yang namanya Pinisi dan dijadikan juga salah satu tempat memperkenalkan wisata kita atau daerah kita yang maritim ini. Nah, dengan adanya ini, apakah salah satu yang mendongkrak perekonomian kita di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar begitu, Rahmat? Iya, Kak. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya menjadikan Makassar itu sebagai daerah kawasan ekonomi khusus, Kak. Kek ya, oke. Kenapa kemudian bukan kue ya, mohon maaf, bukan kue, tapi KEK. KEK. Iya, oke. Makassar memiliki peluang investasi yang jangka panjang. Di Makassar kita kenal ada industri perkapalan. Iya. Misalnya contoh industri perkapalan yang saya maksud bukan hanya bicara tentang kapal pengangkut muatan barang, tapi yang kita sebut tadi bahwa kita punya kebudayaan
ataukah kemampuan untuk membuat kapal sendiri gitu. Iya. Itu kan sebenarnya adalah salah satu kekayaan yang tidak bisa dimiliki oleh daerah, yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Ini menandakan bahwa ideal kita mengenal yang namanya perahu, mengenal namanya kapal dengan berbagai macam dan berbagai fungsi, itu menunjukkan bahwa daerah kita, daerah Makassar atau Sulawesi Selatan adalah daerah yang sangat ideal untuk melakukan kerja-kerja di sektor kelautan gitu. Kemudian kalau kita bicara juga terkait dengan sumber daya alam laut, Makassar ini sangat banyak hasil-hasil lautnya yang maksud saya adalah termasuk kaya, karena ada ikan, ada rumput laut dan jenis-jenis ikan-ikan laut yang daerah lain mungkin tidak ada di sana spesiesnya, tapi ketika kita berada di Makassar itu kita hampir semua mengenal spesies-spesies itu. Itu kan berarti luar biasa. Selain itu saya menganggap bahwa di Nusantara ini, saya teringat dengan pernyataan ataukah membaca misalnya salah satu pandangan dari Raffles. Ini Raffles tokoh Belanda yang dulu banyak menulis tentang Nusantara di tahun 1817. Kemudian dia mengungkap bahwa the history decay to the Eastern Island, bahwa Makassar itu adalah kunci dan punya peran penghubung penting dalam perdagangan di Asia Tenggara. Karena apapun yang akan dilakukan oleh bagian barat kemudian mengarah timur, pasti akan di tengah-tengahnya adalah Makassar sebagai penunjang pertama. Entahkah dia menambatkan perahunya, melayar sampai kemudian beristirahat, ataukah mengisi apa, ataukah berbelanja, ataukah berdagang, semua rata-rata kembali ke Makassar. Begitupun di timur, wilayah-wilayah timur. Kalau ia melakukan perjalanan ke wilayah barat ataupun, tentu yang menjadi pilihan utama untuk menambatkan kapalnya ataukah melakukan perdagangan awal tentu adalah Makassar. Makanya kami berharap sih sebenarnya pemerintah hari ini, apalagi khususnya misalnya Kota Makassar, ini sudah harus membuka mata bahwa peluang di sektor maritim itu sangat luas, Kak. Karena saya menemukan bahwa ternyata kalau membahas kemaritiman itu, kita tidak hanya bicara tentang hasil laut, tidak bicara tentang ikan dan ekonominya, tapi lebih meluas itu bahwa kita membicarakan tentang bagaimana kemampuan orang tua kita melakukan pelayaran dengan sistem navigasi lautnya, dengan kekuatan bagaimana kemudian orang-orang tua kita mampu kemudian melihat waktu-waktu ataukah waktu-waktu baik dalam melakukan pelayaran dan pencarian ikan. Kita bicara tentang bagaimana kekuatan dalam laut, dan tentu yang paling inti adalah bagaimana persahabatan dengan laut. Itu dia. Hari ini ya kita telah dipersaksikan oleh banyak kejadian. Misalnya ada banyak bencana laut, kemudian kita membuang sampah di laut, ataukah sampai kemudian menimbun laut dan sebagainya. Sementara satu sisi orang-orang tua kita tentang menjaga dan merawat laut itu tidak hanya bicara tentang sektor ekonomi saja, tapi lebih dari itu menyatakan bahwa dia adalah bagian dari hidup dan kehidupannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana kita di Sulawesi Selatan atau orang-orang kita yang bermukim di Kota Makassar itu menghargai laut dengan beberapa tradisi yang dilakukan. Bahkan perahu pinisi sendiri diturunkan ke laut itu punya tradisi. Bagaimana orang-orang tua kita itu menghormati laut juga ada yang mereka lakukan. Oke, nanti kita akan bahas tradisinya dan seperti apa, nanti kita lewatkan dulu ya yang berikut ini. Rahmat, jangan kemana-mana. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dan masih bersama Rahmat dan bicara mengenai Makassar Maritim dan Pariwisata. Nah, kita tahulah di Makassar itu masih banyak tradisi yang tidak pernah atau tidak akan lekang oleh waktu dan masih dikembangkan hingga saat ini. Masih bersama Rahmat, kita bicara Rahmat tentang tradisi yang namanya mencintai laut ya. Orang tua dulu itu tidak pernah mereka tidak mencintai laut, bahkan mereka membuat tradisi begitu. Nah, pinisi saja yang ingin diturunkan, mereka melakukan ya namanya tradisi, atau kapal pinisi diturunkan itu mereka melakukan tradisi tersebut. Nah, ini adalah salah satu juga ya yang bisa mengajak orang pariwisata domestik maupun mancanegara. Nah, apakah dengan tradisi ini kita bisa menanamkan bahwa ini loh kemaritiman kita tetap terjaga karena ada tradisi yang tetap kita jaga hingga saat ini. Rahmat.
Iya Kak, iya. Halo. Ya, silakan. Iya. Eh, iya, kenapa kemudian kalau kita berbicara misalnya bagaimana mencintai atau melakukan persahabatan dengan laut, orang-orang Makassar melakukan banyak tradisi termasuk pinisi ya kalau kita Iya. anggap misalnya di Sulawesi Selatan. Pinisi yang hari ini sampai hari ini dikenal sebagai salah satu kapal superior di bahkan bukan bicara tentang Sulawesi Selatan tapi mungkin bicara tentang dunia karena sudah diakui sebagai warisan Pak Benda itu karena lagi-lagi pada prinsipnya kalau kita bicara atau diskusi dengan orang-orang terdekat dengan orang-orang pinisi misalnya pelaku-pelaku pembuat pinisi mengakui bahwa pinisi dia menjadikan sebagai seorang batang tubuh, dia sebagai seorang manusia yang hidup. Iya. Jadi bukan hanya sekedar sebagai kendaraan ataukah sebagai alat transportasi semata, tapi mulai dari proses pembangunannya ataukah proses pembuatannya itu dibentuk dan difilosofikan seolah-olah dia adalah manusia dan hidup bersama si pemilik kapal atau sinah koda kapal itu. Misalnya percakapan tentang bagaimana mulai menebang pohon, kemudian sudah diritualkan, bagaimana kemudian mulai memahat pohon awal untuk menjadi rangka, bagaimana kemudian memberikan penamaan, bagaimana kemudian melakukan ritual-ritual syukuran-syukuran yang di kapal, bagaimana kemudian menjunjung ataukah mengusung sama-sama kemudian ke laut dan melakukan tradisi-tradisi yang ini sebenarnya ketika dipandang secara kasat mata sudah tidak berterima. Tapi di satu sisi bukan itu yang kita mau lihat. Prinsip-prinsip yang lain yang kita mau temukan adalah perlakuan manusia terkait dengan kapal yang ditumpanginya atau perahu pinisi yang ia buat adalah bagian dari tentang bagaimana ia menjadi sahabat yang baik atau saudara yang baik dalam mengarungi lautan karena tentu laut tidak sama dengan daratan. Iya, betul. Ada banyak sekali misalnya ada orang silakan begini Kak. Sebanyak apapun hantu di darat itu lebih banyak sebenarnya hantu di laut. Maksudnya adalah saking banyaknya bahaya di laut kalau misalnya hanya sembrono serta merta seolah-olah sudah aman di atas kapal, itu tidak menjamin masyarakat kita itu sangat tidak menjamin bahwa tanpa adanya perjamuan, perlakuan atau sedekah ke laut itu akan membuat malah marah bahaya, bencana gitu. Belum lagi misalnya dijadikan sebagai sumber mata pencarian untuk hasil laut, ikan, menangkap ikan dan sebagainya. Ini kan semua peristiwa-peristiwa itu harus selalu diantar dengan yang namanya tradisi melaut. Misalnya kita tarik lagi di Galesong misalnya. Takalar Kak, misalnya kan ini masih konsep Makassar yang kita sebut ini kan bukan bicara Makassar kotanya, tapi lebih ke umum ke suku dan sebagainya. Di Galesong ada tradisi misalnya ketika dia mau menangkap ikan terbang, ya ini kan yang paling populer misalnya di sini gitu. Twin namanya, Jukut Twin. Iya. Nah, ini ketika saya baca buku yang ditulis oleh salah satu profesor di UNAS namanya Prof. Tajuddin Magnum, di sana menjelaskan tentang ketelitian masyarakat kita, masyarakat pesisir terhadap laut itu seperti apa. Perlakuannya kita seperti apa, bagaimana memanggil rezeki itu dari Tuhan seperti apa, kemudian apakah perjamuannya di laut itu hanya semata-mata kita hanya makan-makan saja ataukah ada ritual-ritual yang lain atau apa. Itu ternyata banyak sekali Kak, banyak sekali saya temukan bahwa
disinilah kita mendapatkan satu inspirasi bahwa setiap yang ingin kita lakukan ataupun yang ingin kita kejar, maka persiapkan diri sebelum kemudian melakukan itu. Mhm, mhm. Ya, karena Masya Allah luar biasa yang saya temukan, bukan hanya saya lihat membaca tapi pernah menyaksikan betapa masyarakat itu harus berpamitan dengan laut. Bukan Mhm. berarti ini ceritanya kita seolah-olah tidak lagi percaya dengan Tuhan ya, tapi Ya. lebih besar dari itu bahwa Allah menakdirkan laut, menakdirkan pesisir, menakdirkan manusia untuk mencari di laut. Ya. Tentu laut ada sesuatu yang harus dihargai, Mm. dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh hari ini yang dilakukan oleh para pelaut kita. Iya. Kayak gitu. Jadi Mhm. persepsi saya mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di laut tentu harus ramah dengan laut. Mhm. Maka banyak sekali pantangan-pantangan, banyak sekali yang harus dilakukan di laut sebelum kemudian terjun ke laut, karena ini berbicara tentang kehidupan gitu, Mhm. Kak. Mhm. Iya. Ini bicara tentang antara hidup dan mati. Betul. Itu yang saya lakukan, melihat pendekatan-pendekatan itu. Iya, heeh. Bagaimana dengan falsafah orang atau suku kita Bugis Makassar yang Makassar lah, kualea ngatalang natualia. Iya, ya itu dia. Itu kan satu juga falsafah hidup kita ya di suku Makassar yang iya, saya daerah maritim, saya tidak takut dengan laut ya. Silakan, Rahmat. Iya. Sebenarnya Heeh. mengenai ini ada banyak versi, Kak, Iya. yang berkembang ya. Mhm. Tapi saya selalu melihat di sisi di mana kemudian kenapa bahasa kualiang ngitalang atau walia itu muncul. Itu kan berarti dilihat dari faktor-faktor alam yang kebiasaan melihat laut, melihat Mhm. Toalia dan sebagainya, itu berarti kita memang sangat dekat dengan masyarakat pesisir. Iya. Nah, di penelitian saya sebenarnya itu yang saya awalnya saya cari, Kak, tentang adakah falsafah-falsafah Makassar yang berhubungan dengan laut, misalnya Kualiang Talangan atau Alia, Mhm. atau kan misalnya mana Tamparan Pak Kuburan Tonji biar lautan tempat pemakaman juga dan sebagainya. Iya. Nah, kata-kata Kualiang Talangan atau Alia itu sebenarnya adalah inspirasi bahwa orang-orang Makassar ketika melakukan perjuangan atau melakukan pergerakan, melakukan misalnya kalau kita masukkan ke laut, Iya. pelayaran, Mhm. berlayar, pantang pulang kalau dia tidak mendapat hasil begitu. Betul, biar berbulan-bulan di sana begitu di laut ya. Sudah berbulan-bulan Heeh. harus kemudian terdampar di pulau-pulau kecil, Mhm. harus misalnya berhari-hari ditinggalkan sanak saudara istri di rumahnya, itu pantang pulang. Inspirasi itu juga dibangun oleh kekuatan kita sebagai masyarakat pesisir atau masyarakat Makassar dalam melakukan kerja-kerja atau melakukan sesuatu. Ketika ingin mengharap sesuatu, ya sebaiknya tidak mundur, atau menghadapi musuh misalnya di hadapan kita, ya sebaiknya tidak mundur lagi, karena ini kan sudah menjadi pilihan kita untuk ke depan. Dan Iya. pantangan itu menandakan bahwa tak ada jalan pulang sebelum kita meraih kemenangan. Ya, sama dengan kayak misalnya Iya, masa ombak saya ditakuti, orang kita daerah maritim ya, kalau dipikir iya. Masa Melarikan itu. masa orang Makassar naik kapal penumpang muntah-muntah. Artinya ini ya, kita orang maritim kok masa bisa muntah naik kapal pesiar saja bisa ya, menantang saya nih. Oke, silakan Rahmat. Ya. Intinya kalau misalnya falsafah ini digunakan oleh para nelayan atau para pencari ikan, tentu dia merasakan bahwa tidak mungkin pulang, Kak, kalau tidak ada hasil ke bawa pulang. Iya. Kan gitu. Betul Bagi sekali. masyarakat pencari kerja atau perantau, tidak mungkin pulang, Kak, kalau saya tidak sukses bawa pulang apa begitu. Iya, Semua berlian kah, apakah Iya. Semoga berlihat. Iya. gitu. Oke.
Dari kata tal kolengi talang atau saya lebih mau tenggelam dibanding balik ke tambatan layar atau ke dermaga. Itu bagian dari sebenarnya kekuatan imajiner orang-orang tua kita dalam memberikan suntikan motivasi gitu. Jadi jangan pernah menyerah dalam keadaan atau situasi apapun ketika pilihan yang kamu tuju adalah kebenaran. Tapi memang benar. Kan ada juga lagu nenek moyangku adalah seorang pelaut. Itu kan lagu dari Sulawesi ya. Dan ini tercipta karena memang kita orang Sulawesi ya. Itu tadi adalah berpenghasilannya orang-orang dulu ya adalah laut, tidak dipungkiri. Bahkan mereka membawa makanan-makanan tradisional yang tahan dengan situasi berbulan-bulan di laut begitu. Nah, betul. dan ini menjadi daya tarik juga untuk pariwisata mengenal lautan kita. Yes, betul. Nah, kalau itu menarik Kak yang kita bilang tadi, bahwa orang-orang Makassar sejak lama mengenal yang namanya bagaimana membuat makanan itu bisa bertahan ketika misalnya kita membawa ke laut gitu ya. Iya. Dalam melaut. Contoh misalnya ada banyak tradisi dan kemudian di masyarakat pesisir, misalnya akak dok bulo. Kalau akak dok bulo itu istilah yang digunakan lemang yang nasi dalam bambu dibakar itu. Sebenarnya sumber awalnya itu ada tradisi di Galesong, katanya adalah salah satu perjalanan panjang ke laut itu butuh makanan yang harus tahan lama. Dan kemampuan tradisi dan kemampuan masyarakat lama kita atau leluhur kita dulu, moyang kita dulu mengetahui bahwa ketika makanannya di dalam bambu dan kemudian kita bakar itu kan bisa bertahan beberapa minggu atau beberapa hari di laut. Sama dengan ikannya, misalnya ada namanya ikan paluce lah. Iya. Itu adalah bagian dari sebenarnya hasil akumulasi masyarakat maritim yang kita hari ini rasakan Kak. Kalau juga bicara tentang maritim, kita kan punya kekayaan alam yaitu garam. Nah, garam juga ini salah satu rumput laut tidak terlepas karena banyaknya pesisir-pesisir pantai yang ada di daerah kita Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Nah, garam sendiri juga di masyarakat Takalar ya? Ya, Takalar itu yang ada penghasil garamnya. Jeneponto, mohon maaf. Jeneponto. Ini kan juga salah satu kekayaan alam yang kita miliki dengan adanya maritim atau laut ini. Iya, betul. Banyak sekali Kak sebenarnya. Kalau bicara tentang itu silahkan mungkin Rahmat, bagaimana ini? Kalau misalnya bicara tentang hasil garam, alam ya. Iya, salah satunya kan ada selain ikan rumput laut ada garam. Maka sebenarnya kita akan merujuk pada hari ini bagaimana situasi penambat garam hari ini di masyarakat. Terus misalnya kalau kita lihat di wilayah Makassar ada Jeneponto dan ada Takalar sebagian di sana. Itu kan sebenarnya hari ini mereka ada harap cemasnya Kak. Harap cemasnya karena pemerintah hari ini mengadakan misalnya impor besar-besaran, termasuk sampai garam pun diimpor. Itu sebenarnya membuat garam-garam lokal kita agak terbelakang. Tapi ada beberapa pertemanan saya alhamdulillah ini mencoba untuk scale up istilahnya. Maksudnya dia mau coba untuk membangun juga bagaimana kemudian garam-garam lokal ini kita bisa orbitkan keluar begitu ya, majukan gitu. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya kalau kita bicara garam. Coba bayangkan seandainya dunia atau manusia tidak mengenal yang namanya garam. Saya merasa bahwa tidak bisa pikir bagaimana gitu. Tidak bisa makan tidak ada garam ya. Karena garam itu kan berasal dari laut. Oke, baiklah. Kalau orang Makassar itu katanya, lidah Makassar itu katanya dua kuncinya Kak. Kalau bukan jeruknya yang kecut-kecut, jeruk atau asam-asam mangga itu ya garam. Itu khasnya Makassar. Antara garam atau yang kecut-kecut itu, entah kayak pakai jeruk dengan ataukah yang pakai asam-asam dari mangga mungkin atau apa begitu. Jadi
Kalau saya melihat bahwa kebudayaan-kebudayaan itu yang terbangun sejak dulu sampai hari ini tuh adalah bagian dari produksi-produksi masa lalu yang hari ini kita cuman terjemahkan atau hari ini kita cuman rasakan gitu ya. Iya, oke. Nah, Oke. kita masuk ke pariwisata misalnya toh, Kak. Ah, ah. Saya berharap sih sebenarnya Apa tantangan dulu nih? Tantangannya untuk kita semua tentang bagaimana maritim dan pariwisata juga solusinya lah untuk kita dalam era saat ini ya. iya. Yang paling menyedihkan bagi saya yang dilihat secara kasat mata hari ini, sebagian maritim kita di Makassar, di wilayah kita ini sudah dikuasai oleh segelintir orang gitu. Jadi tidak lagi melibatkan masyarakat itu turun dan utuh gitu. Tapi dia misalnya contoh lah, saya tidak apa-apa misalnya menyebut kayak sektor di wilayah pantai-pantai di CPI ataupun kemudian di Pantai Boso itu kan dikuasai oleh segmentasi apa ya istilahnya swasta atau Kak? Iya. Pariwisata itu memang bertumbuh dan berkembang karena dihiasi dengan bangunan-bangunan yang menarik dan indah begitu ya. Tapi bagi saya itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang kita sebenarnya merasakan bahwa pariwisata apalagi laut itu dimiliki oleh masyarakat, seharusnya kita lah yang terlibat di dalam itu. Saya ada kemarin melakukan pendampingan dan mencoba untuk membuat gagasan bahwa ayo kita buat juga salah satu sektor pendukung untuk pariwisata maritim kita adalah melakukan banyak kegiatan-kegiatan festival, kesenian, melibatkan teman-teman seniman, melibatkan teman-teman budayawan yang akhirnya ada segmentasi tersendiri yang berbicara tentang laut, menghargai tentang laut, dan ada pariwisata juga yang bisa dibangun. Karena kalau kita hanya bertumbuh dengan pariwisata laut yang sifatnya privat, yang pariwisatanya yang sifatnya swasta, maka tentu jangan-jangan yang kita takutkan dalam bahasa sastranya adalah pemilik lautnya tak menemukan lautnya di mana, kan gitu. Cocok ya. Oke. Jejaknya hilang gitu ya. Kehilangan pesisir sementara kita tinggal di pesisir. Nah, itu karena pesisirnya sudah dibangun oleh tembok-tembok, beton-beton dan sebagainya, tidak nampaklah di mana wajah pesisir yang sebenarnya. Jadi ketika 20-30 tahun ke depan ketika anak-anak ditanya, di mana pesisir kita begitu. Pesisir kita masih seperti Pantai Losari. Pesisir kita masih seperti CPI, ya hanya ada bangunan gedung-gedung kafe dan sebagainya. Tentu kan menjadi satu satu isu-isu tersendiri bahwa ketika anak-anak kita nanti suatu saat menanyakan di mana pesisir pantai, serius saya mendengar lagu-lagu pesisir dan saya tidak menemukan pesisir. Yang saya maksud adalah ada pasirnya, ada kerangnya, ada tempat bermainnya dan sebagainya. Yang kita temukan hanya ada beton, ada laut yang sifatnya tidak terbuka begitu. Jadi saya berharap si pariwisata yang dibangun sebaiknya adalah betul-betul dimiliki oleh masyarakat. Bebaskan masyarakat bahwa laut ini adalah milikmu dan ketika jadi milikmu maka rawatlah dengan sungguh-sungguh, kan begitu. Oke, baik, yang terakhir mungkin apa yang perlu Rahmat sampaikan untuk pendengar kita bahwa maritim dan pariwisata itu sangat berkaitan. Silakan. Iya Kak, betul. Saya di sini sebenarnya mengambil satu isu ini karena kita hampir-hampir terjebak di situasi melupakan kemaritiman dan pariwisata. Padahal saya teringat pernyataannya Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat menyatakan bahwa ketika pariwisata hanya dibungkus dengan kemewahan-kemewahan sesaat berupa bangunan-bangunan yang tidak bersahabat dengan alam, maka tunggulah kehancurannya. Kehancuran yang dimaksud di sini adalah bukan bicara tentang kehancuran tamu pariwisata itu, tapi alam yang akan mencoba untuk menghancurkannya. Tapi marilah kita mencoba melihat bahwa masyarakat hari ini itu tidak pernah yang namanya bosan ke gunung atau ke laut. Karena gunung dan laut itu
dia tidak pernah memanjakan dirinya dengan bangunan-bangunan elokan semata, tapi dia selalu membuat daya tarik dan rindu untuk kita selalu kunjungi. Ini menandakan bahwa peluang-peluang seperti itulah yang harusnya Makassar harus tangkap begitu, bahwa wajah laut seharusnya dikembalikan ke laut, wajah pantai seharusnya bagaimana sebetulnya pantai, wajah gunung sebagaimana wajah gunung. Yang harus kita lakukan adalah tentang aturan-aturan yang kita mau bangun, bagaimana orang-orang mencintai laut, mencintai pantai, dan merasakan bahwa di pantai ada satu kenikmatan yang dia tidak bisa dapatkan di tempat kerjanya, ataukah di rumahnya, ataukah di tempat-tempat hiburan yang lain. Oke. Baik, terima kasih untuk Rahmat Raning, sukses untuk tesisnya. Wakil Ketua HPBD Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan, Makassar Maritim dan Pariwisata di obrolan komunitas. Sukses juga untuk komunitasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Anti. Terima kasih. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.